Pemirsa, Anda menyaksikan News Update, saya Kevin Egan. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan Wakil Presiden Yusuf Kala. Pertemuan dilakukan di kediaman Yusuf Kala di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Mantan pasangan Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara pada periode 2004 hingga 2009 itu bertemu sekitar pukul 8 malam. Kedua tokoh nasional itu bertemu untuk membahas situasi nasional yang berkembang akhir-akhir ini, termasuk pilkada. Sementara terkait dengan aksi massa pada 4 November nanti, mantan Presiden SBY meminta pemerintah untuk tidak menyikapinya secara berlebihan dan tetap memberikan rasa aman kepada masyarakat. Masukannya ya kita tenang aja semua. Pak JK, semua. apa Pak SBY mengklarifikasi kalau dia nggak terlibat atau apa gitu terkait 4 November? Enggak. Ada dugaan kalau SBY salah satu orang yang memotori Tidak, saya tidak percaya. Tidak. Kita tidak bahas itu, hanya ingin menyampaikan saran-sarannya bagaimanapun pernah di pemerintahan 10 tahun, di militer lama, memberikan saran-saran bagaimana kita koordinasi apabila timbul masalah-masalah nanti pada tanggal 4. Jangan nanti terjadi seperti katakanlah waktu Trisakti, waktu apa, waktu itu. Jadi bagaimana kita tenanglah, dan karena jangan dihubungkan antara pilkada dengan kemungkinan tanggal 4 itu. Jadi beliau juga akan Demokrat akan lebih soft, supaya jangan menimbulkan masalah. Menko Polhukam Wiranto membenarkan pertemuannya dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono membicarakan soal situasi keamanan terkini, termasuk situasi keamanan jelang aksi unjuk rasa 4 November mendatang. Pertemuan SBY dengan Wiranto berlangsung tertutup selama setengah jam. Usai pertemuan, SBY tidak memberikan penjelasan apapun kepada wartawan. Namun Wiranto menegaskan SBY sepakat warisan ketentraman keamanan saat ini harus dijaga bersama. Masukan beliau sudah paham. Kalau saya sama mantan Menko Polhukam kan sama ilmunya kan. Ya tapi pasti lah ya, beliau punya pandangan-pandangan. Apapun dia mantan presiden ya, 2 periode, tentu ada suatu pemahaman masalah negeri ini. Dan saya juga mengharapkan bahwa tidak hanya Pak SBY, tapi para mantan presiden sekalipun ya itu harus punya pandangan yang sama, bahwa ini kan warisan ini harus kita amankan, warisan negeri ini. Kunjung ke rumah dinas Wapres Yusuf Kala di Jalan Diponegoro, Jakarta. Pertemuan berlangsung sejak pukul 20 waktu Indonesia Barat. Apakah pertemuan ini berkaitan langsung dengan kemungkinan aksi demo besar-besaran pada 4 November lusa? Sudah ada Stella Now yang akan mengupas safari politik untuk meredam aksi anarkistis langsung dari kediaman Wapres JK. Stella, SBY bertemu 4 mata dengan JK. Apakah pertemuan ini berkaitan langsung dengan aksi demo 4 November lusa? Sudah bisa dipastikan karena pertemuan antara Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden kita Yusuf Kala sudah selesai sekitar setengah jam yang lalu, Zilvia. Presiden SBY, maksud kami Presiden ke-6 ini sudah meninggalkan kediaman dari Wapres Yusuf Kala untuk kemudian kembali ke Cikeas. Dan tadi Wakil Presiden Yusuf Kala juga sempat kami tanyakan langsung apa saja isi pembicaraan selain silaturahmi antara kedua pemimpin ini yang memang pernah berada di dalam sebuah pemerintahan dalam satu periode. Presiden SBY saat itu menjabat di tahun kepemimpinan 2004 sampai dengan 2009 dengan menggandeng Yusuf Kala sebagai wakil presidennya. Ada isu lain yang saat ini tengah berkembang dan terus mendapat perhatian baik dari kalangan pemerintah maupun masyarakat, yaitu aksi demo atau aksi unjuk rasa yang akan dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat, khususnya masyarakat Muslim, terhadap adanya dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Dan ini diamini oleh JK ketika kami tanyakan kira-kira apa saja detail ataupun yang permasalahan, solusi yang ditawarkan oleh SBY yang sudah pernah menjabat sebagai presiden selama 2 periode di Republik ini. Dan di sini JK menyatakan bahwa memang ada berbagai masukan yang diberikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono mengingat demo yang terjadi nanti pada tanggal 4 November ini
dipastikan dan diinginkan, diharapkan itu akan berjalan dengan kondusif, tidak ada kekerasan, tidak ada anarkis, semua bisa menyampaikan pendapatnya satu persatu dengan saling bersama-sama mungkin turun ke jalan dan menyampaikan ini dengan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sesuai dengan koridor yang sudah disediakan, waktu dan tempat yang memang sudah dijaga dan diamankan oleh dari pihak kepolisian. Dan kami juga menanyakan tadi kepada Yusuf Kala, apa benar ada pihak-pihak tertentu yang ingin memprovokasi isu ini sehingga menjadi permasalahan antar suku atau antar agama atau antar etnis di Indonesia. Di sini JK juga sempat menyampaikan kekhawatirannya bahwa ini kenapa kemudian dilakukan pertemuan dengan berbagai pimpinan ataupun tokoh agama, karena jika tidak dilakukan pertemuan ini atau tidak ada konsolidasi antar pejabat maupun tokoh bangsa, nantinya dikhawatirkan pada saat demonstrasi tersebut terjadi atau aksi unjuk rasa itu terjadi, ada provokasi-provokasi yang sengaja dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang akhirnya bisa membawa kita kembali kepada masa lalu yang buruk, yang tentu pasti masih kita ingat semua, yaitu pada saat terjadi kerusuhan di tahun 98 ini yang menjadi ketakutan tersendiri mulai dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan saat ini juga pemerintahan Joko Widodo. Untuk mengetahui secara lebih jelas apa yang disampaikan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala, berikut kutipan wawancara kami. Tidak, saya tidak percaya. Kita tidak bahas itu, hanya ingin menyampaikan saran-sarannya bagaimanapun pernah di pemerintahan 10 tahun, di militer lama, memberikan saran-saran bagaimana kita koordinasi apabila timbul masalah-masalah nanti pada tanggal 4, jangan nanti terjadi seperti katakanlah buat satu video apa ini, jadi bagaimana kita tenang dan karena jangan hubungkan antara pilkada dengan kemungkinan tanggal 4 itu. Jadi Zilvia. Setelah 2 hari ini dari mulai presiden, mantan presiden sampai mantan calon presiden melakukan safari politik. Di tengah suhu politik yang memanas, apa ulasan Anda terkait dengan safari politik ini? Memang ada perhatian khusus yang diberikan oleh pemerintah Indonesia terhadap aksi unjuk rasa yang akan diselenggarakan pada tanggal 4 November ini terkait penolakan berbagai umat muslim terhadap ucapan ataupun rekaman video yang keluar di berbagai media sosial, ucapan Gubernur DKI Jakarta yang mengutip ayat Al-Quran dianggap sebagai rangkaian dari upaya kampanye Ahok untuk memenangkan Pilgub DKI Jakarta. Ini kemudian ada penolakan sehingga kalau kita perhatikan sejak akhir Oktober itu sudah mulai ada beberapa pernyataan yang diberikan oleh sejumlah menteri, salah satunya Cahyokumolo juga pernah pada tanggal 31 Oktober menyatakan bahwa kalau ingin demonstrasi, silakan sampaikan pendapat karena itu hak konstitusional kita sebagai warga negara, tapi harus dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku atau harus dijalankan dengan damai, dengan perasaan yang tenang, tidak ada kerusuhan, tidak ada anarkis. Sama halnya kalau baru saja kemarin ketika kita melihat Presiden Joko Widodo secara khusus menyambangi Ketua Umum Gerindra Prabowo, di sini terlihat di situ juga pesan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bahwa ketika seorang pemimpin negara bertemu dengan tokoh-tokoh bangsa yang lainnya, itu tidak hanya membicarakan masalah-masalah umum yang melanda negara, tetapi juga ada masalah-masalah khusus yang sensitif yang kemudian bagaimana bisa diselesaikan ke depannya. Sama halnya dengan pertemuan SBY dengan JK pada malam hari ini dan juga pertemuan antara SBY dengan Wiranto pada siang tadi. Intinya supaya apa yang akan disampaikan aspirasinya nanti pada tanggal 4 November itu bisa disampaikan dengan baik dan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Zilvia. Stella Nao melaporkan langsung, terima kasih. Widodo mengundang sejumlah tokoh pimpinan ormas Islam ke istana. Ya, undangan ini terkait dengan unjuk rasa soal dugaan penistaan agama yang akan digelar pada 4 November mendatang. Kita akan bergabung dengan Eko Prima yang saat ini memantau langsung dari Istana Negara Jakarta. Eko, poin penting apa yang menjadi pembahasan dalam pertemuan ini? Ya,
Ada sejumlah poin yang disampaikan dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo bersama sejumlah pemuka dari ormas Islam yang hadir seperti Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah, sekaligus juga didampingi oleh Majelis Ulama Indonesia. Poinnya menginginkan agar masyarakat Indonesia yang telah beragam, yang telah dipuji oleh sejumlah negara lain diharapkan mampu menjaga demokrasinya, terutama adanya rencana unjuk rasa yang akan berlangsung pada 4 November mendatang. Presiden menginginkan para ulama sekaligus juga pimpinan ormas Islam terbesar di Indonesia seperti NU dan juga Muhammadiyah bisa meredam sekaligus juga kembali mengingatkan kepada masyarakatnya agar untuk menyampaikan unjuk rasa atau aspirasi dengan damai namun juga tetap pada konteksnya. Mungkin yang disampaikan Presiden tersebut sama halnya untuk menjawab adanya rencana-rencana atau dugaan yang akan dilakukan unjuk rasa 4 November mendatang yang diduga akan berujung ricuh. Hal-hal ini, langkah antisipasi inilah yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo setelah sebelumnya bertemu dengan Prabowo Subianto pada hari sebelumnya. Presiden ingin melakukan konsolidasi jika para umat Islam yang akan melakukan unjuk rasa ini menunjukkan jika Islam yang rahmatan lil alamin, agama yang damai tersebut tidak akan melakukan kericuhan pada unjuk rasa. Memang unjuk rasa sendiri atau demonstrasi sendiri diamanatkan oleh undang-undang, diberikan hak dan tempatnya oleh undang-undang untuk dilakukan. Namun ini diharapkan sesuai konteksnya. Apa yang menjadi kekecewaan umat Islam seperti surat Al-Maidah yang diduga dinistakan oleh Ahok, saat ini biarlah langkah hukumnya dilakukan oleh kepolisian. Apakah nanti memang terbukti bersalah, Ahok akan dilanjutkan sekaligus akan ditindak dengan proses hukum. Namun untuk unjuk rasa tersebut jangan diharapkan tidak merembet kepada penilaian pilkada serentak yang akan berlangsung pada tahun depan. Dan kedua ormas Islam tersebut seperti Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah sepakat jika nantinya ke depan jika dilakukan unjuk rasa pada 4 November mendatang dilakukan dengan aksi damai dan tidak akan menimbulkan kericuhan yang akan dilakukan. Berikut pernyataan dua pimpinan ormas Islam terbesar tersebut. Masalah-masalah yang berkaitan dengan isu penistaan agama supaya masyarakat tenang, tidak terprovokasi dan menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses. Dan itu kan sudah ada langkah-langkahnya. Dan kalau memang nanti ada demonstrasi misalnya ya supaya ikut peraturan, supaya santun, supaya tidak anarkis, ya kemudian tidak terprovokasi, tidak merusak. Ini saya kira. Ya demokrasi itu kan haknya seluruh warga negara yang menggunakan sistem demokrasi. Asal demokrasinya beretika, beradab, tidak anarkis. Ya. Yang saya larang makanya atribut NU yang saya larang. Jangan pakai bendera Ansor, bendera IPNU, bendera PMI yang saya larang. Kenapa? Karena NU didirikan oleh kiai-kiai bukan untuk demonstrasi. Untuk pendidikan, kerakyatan, masyarakatan. Robert. Ya Eko, apa yang disampaikan Presiden saat pembukaan pertemuan ini? Ya, Presiden Joko Widodo selaku pimpinan tertinggi di Indonesia ini tentu mengharapkan adanya peran ulama sekaligus untuk merangkul masyarakat yang selama ini terpancing dengan adanya pernyataan Basuki Cahayapurnama. Memang konteksnya yang dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo, yang dinyatakan oleh Ahok tersebut memang menyinggung perasaan umat Islam terutama dalam konteksnya ayat suci Al-Quran. Namun untuk itu Presiden menginginkan biarlah proses hukum berjalan sesuai perannya yang ini dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun untuk keberagaman dan juga kesatuan bangsa hendaknya para ulama dan juga pimpinan ormas mampu meredam dan juga merangkul masyarakat untuk satu tujuan. Presiden menginginkan para ulama ini lebih aktif kembali dan juga lebih menyampaikan pesan-pesan yang damai sekaligus juga menginginkan agar tidak demo yang akan berlangsung pada 4 November mendatang tidak berujung kepada konflik. Dan berikut pernyataan lengkap dari Presiden Joko Widodo.
nasihat yang penuh kesejukan dan penuh kedamaian. Saya kira sekarang ini sangat dinanti-nanti dari para ulama, oleh umat, dan dalam forum yang mulia ini saya ingin menyampaikan soal upaya kita untuk bersama-sama tetap menjaga NKRI kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia kita, untuk tetap berdiri kokoh menjadi bangsa yang maju. Poin penting dalam pertemuan kali ini adalah negara memberikan hak dan juga ruangnya kepada masyarakat untuk melakukan unjuk rasa. Begitu juga para ulama diharapkan juga mampu memberikan perannya, terutama merangkul masyarakat agar tidak melakukan unjuk rasa yang berujung kepada kericuhan. Sumi. Terima kasih Eko Primandani melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta. Ya, undangan ini untuk terkait dengan unjuk rasa soal dugaan penistaan agama yang akan digelar pada 4 November mendatang. Kita akan langsung bergabung ke Istana Negara Jakarta. Ada Eko Primandani di sana untuk melaporkan kondisi terkini. Bangsa ini kesepakatan kami. Dan beliau juga menjelaskan tentang bagaimana beliau membangun kultur ekonomi, kultur politik, kultur sosial budaya, dan kultur hukum